Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Dewi, saya perawat di RSUD Ahmad Brahim, Kabupaten Tanah Tidung. Saya peserta Latsar Angkatan 36. Di sini saya akan memaparkan tentang implementasi nilai dasar bela negara. Pengertian bela negara sendiri adalah sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Adapun nilai dasar bela negara yaitu rasa cinta tanah air, perasaan yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara terhadap tanah air, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk implementasinya, yang pertama mengabdi kepada masyarakat seperti dokter dan perawat menjadi pelayan masyarakat. Yang kedua, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri seperti memakai batik. Yang ketiga, mencintai dan menjaga serta melestarikan lingkungan hidup, yaitu bisa buang sampah pada tempatnya seperti itu. Selanjutnya, sadar berbangsa dan bernegara. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, menjalankan hak dan kewajiban sesuai undang-undang yang berlaku. Kemudian mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. Kemudian setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara telah terbukti dalam menjamin kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Saya sebagai umat muslim wajib menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa, dan menjauhi larangan agama. Yang kedua, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, saling membantu dan menolong antar sesama. Nilai dasar bela negara selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dengan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara akan dapat membangun kekuatan bangsa. Yang pertama, rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosiokulturalnya. Kemudian berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Kami sebagai tenaga kesehatan berperan aktif dalam penanganan COVID-19 kepada masyarakat untuk pencegahan dan meminimalkan angka terjadinya COVID-19 dengan cara mengedukasi masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan atau protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Nilai bela negara selanjutnya yaitu mempunyai kemampuan awal bela negara adalah potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi dan bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuan di lingkungan masing-masing atau di lingkungan publik. Yang pertama, memiliki kemampuan, integritas dan percaya diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. Kemudian senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Kemudian memiliki kemampuan dalam memperdayakan kekayaan dan sumber daya alam dan keragaman hayati. Role model bela negara yang saya kagumi yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan tokoh pendidikan Indonesia dan juga seorang pahlawan Indonesia. Beliau lahir dengan nama Raden Maswati Suryaningrat yang kemudian kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Beliau sendiri lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara bersekolah di ILS yang dulu merupakan sekolah dasar Belanda. Selanjutnya beliau juga melanjutkan sekolah di Stovia yang merupakan sekolah dokter untuk Bumi Putra. Pada tahun 1908 beliau aktif sebagai pengurus di organisasi Budi Utomo. Penghargaan yang diperoleh yaitu gelar doktor kehormatan dari Universitas Gadjah Mada. Penghargaan selanjutnya yaitu Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Nilai yang dapat kita tiru pada tokoh Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan anti korupsi. Nilai yang beliau miliki dalam anti korupsi yang harus kita contoh adalah nilai jujur dan keberanian,
sikap peduli dan kerja keras, sederhana, adil, mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Beliau pun juga membuat semboyan yang terkenal yang sampai sekarang dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberikan contoh, ing madya mangun karso, di tengah memberikan semangat, dan tut huri handayani, di belakang memberikan dorongan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.